Pria yang menghapus wajahnya. Pada suatu malam musim gugur yang dingin, malam yang rasanya langitnya terlalu tipis, bintang-bintang hampir tak terlihat melalui lapisan kabut yang merayap rendah ke tanah. Jalan itu tampak tak berujung, membentang ke dalam kegelapan, ditelan oleh kabut tebal yang bergulung. Setiap langkah sepatu bot Thomas menggema di tengah keheningan. Namun bukan keheningan yang memberikan kenyamanan. Itu mencekik, seolah dunia menahan napas, menunggu sesuatu yang akan memecahkannya. Thomas telah berjalan berjam-jam. Satu-satunya teman adalah desiran daun dan sesekali suara lolongan angin di kejauhan. Ia sedang dalam perjalanan menuju desa yang belum pernah ia kunjungi. Berharap menemukan tempat berlindung untuk malam itu. Ia tidak bermaksud tersesat, namun kini, pada jam yang sudah larut, jalan di depannya tampak lebih seperti labirin. Suara-suara peradaban yang menenangkan sudah lama menghilang, digantikan oleh keheningan alam yang menekan. Ketika ia mendekati sebuah percabangan jalan, sebuah hawa dingin yang aneh menyapu udara. Suhu turun, dan ia menggigil, menarik jaketnya lebih rapat. Saat itulah ia melihatnya, sebuah persimpangan jalan, tempat tiga jalan bertemu, dan di tengahnya, berdiri seperti penjaga, sebuah sosok. Awalnya, sosok itu tampak seperti seorang pria, namun saat Thomas mendekat, rasa gelisah di dadanya semakin dalam. Pria itu tinggi, terlalu tinggi, punggungnya tegak, bahunya kaku. Pakaian yang dikenakannya compang camping, kainnya pudar seolah sudah melalui waktu yang lama. Namun, bukan pakaian usangnya yang membuat napas Thomas terhenti. Bukan. Itu adalah hal yang seharusnya ada namun tidak ada. Wajah pria itu, wajahnya hilang. Di tempat yang seharusnya ada mata, hidung, mulut, hanya ada kulit halus yang tanpa fitur. Pucat. Seperti permukaan patung marmer, tanpa ekspresi atau kehangatan. Seolah wajahnya telah dihapus, disapu bersih oleh tangan tak kasat mata yang kejam. Jantung Thomas mulai berdetak cepat saat ia berusaha memaksa kakinya bergerak, tetapi rasanya kaki itu tertanam di tanah, kabut semakin tebal di sekelilingnya. Melilit kaki-kakinya seperti kain kafan yang berat. Sosok itu tidak berbicara, tetapi entah bagaimana, Thomas bisa merasakannya, ketika keberadaan pria tanpa wajah itu bergerak. Seolah ia kini sedang mengawasi Thomas dengan intensitas yang membuat bulu kuduk di tengkuknya berdiri. Pilih, suara itu berkata, namun bukan berasal dari mulut sosok itu. Tidak ada mulut. Suara itu datang dari dalam dirinya, dari udara itu sendiri, sebuah bisikan di pikirannya yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara itu dingin, halus seperti kabut yang mengelilingi mereka. Tidak terdengar marah atau mengancam, tetapi ada ketajaman di dalamnya, sebuah otoritas yang tidak bisa ditolak. Thomas mengedipkan matanya, berusaha memahami apa yang ia dengar. Mulutnya kering. Lidahnya terlalu berat untuk membentuk kata. Apa maksudmu? Thomas terbata-bata, kata-kata itu hampir tak keluar. Matanya melirik ke jalan-jalan yang mengarah dari persimpangan itu. Tetapi kabut semakin tebal, menelan jalan yang ia lalui, membuat jalan mundur menjadi mustahil. Sosok pria itu berdiri di hadapannya, dan udara terasa berat dengan sesuatu yang tidak alami. Menekan seakan-akan dunia sedang menunggu sesuatu yang akan terjadi. Pilih, suara itu mengulang, kali ini lebih keras, lebih mendesak. Dan hidup, napasku terhenti mendengar kata hidup. Pilihan seperti apa ini? Jantungnya berdebar kencang, namun kakinya tetap membeku, tak mau bergerak, seperti bagian dari tanah itu sendiri. Apa maksudmu? Apa yang kau inginkan dariku? Suaranya tegang, gemetar. Pria tanpa wajah itu tidak bergerak. Ia diam seperti kabut, sunyi seperti kuburan, tetapi suara dalam pikiran Thomas berbicara lagi. Kali ini dengan lebih jelas, lebih pasti. Saudarimu, Grace. Dia terbaring di tempat tidur, sekarat. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Tapi aku bisa menyelamatkannya. Denyut nadi Thomas semakin cepat mendengar nama saudarinya. Grace. Dia sudah sakit berbulan-bulan, batuk, demam, lemah, namun para dokter sudah menyerah, tak bisa menolongnya. Dan sekarang, di tengah kegelapan, berdiri di hadapannya sosok tanpa wajah ini, memberinya sesuatu yang sudah ia doakan dalam keputusasaannya, kesempatan untuk menyelamatkannya. Namun suara itu melanjutkan, ada harga yang harus dibayar, suara itu berbisik. Sebuah pengorbanan harus dilakukan, sebuah nyawa harus diambil. Pikiran Thomas berputar-putar, kabut semakin tebal, udara semakin sesak. Saat kata-kata itu meresap,
Pria itu tidak menyebutkan siapa yang harus dikorbankan, namun itu tidak penting. Beban keputusan itu sangat berat. Saudarinya, darah dagingnya, sedang sekarat. Pikiran untuk kehilangannya menghancurkan sesuatu yang dalam dirinya, sesuatu yang sangat dasar. Tetapi ide untuk membunuh orang lain, seorang asing, mungkin adalah sebuah kengerian yang tak bisa ia terima. Tidak, Thomas berbisik, suaranya hampir tak terdengar di tengah keheningan yang mencekam. Aku tidak bisa. Sejenak, persimpangan jalan itu seperti menahan napas. Sosok tanpa wajah itu tidak bergerak, tidak berkedip. Kabut melilit kaki Thomas, seolah-olah tanah itu sendiri mencoba menariknya ke dalam tanah. Detak jantungnya semakin keras, menenggelamkan semua suara lain, dan kemudian suara itu berbicara lagi, kali ini lebih lembut, seolah dengan rasa iba. Kau akan kehilangan dia, maka, kata suara itu. Dan ketika kau kembali kepadanya, kau tidak akan mengenalinya. Wajahnya akan asing bagimu, dan dia tidak akan mengingat namamu. Darah Thomas membeku, lututnya gemetar. Tidak mengingat namaku? Bagaimana itu mungkin? Ia memikirkan Grace, cara tawanya selalu memenuhi rumah mereka, matanya yang cerah, kebaikannya. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan dirinya, bukan hanya secara fisik, tetapi dalam cara yang lebih aneh, lebih terbalik. Namun ada sesuatu yang lain. Ketakutan yang dalam, menggerogoti. Ia telah membuat pilihan. Ia telah menolak tawaran itu. Tetapi apa yang sebenarnya ia pilih? Apa yang telah dilakukan oleh sosok tanpa wajah ini padanya dalam momen ini? Apakah keputusan ini tidak dapat diubah? Apakah ini kutukan, ujian takdir? Grace, ia berbisik, suaranya pecah. Ia tidak tahu apakah ia sedang memohon atau hanya mencoba mempertahankan sedikit kewarasannya. Sosok tanpa wajah itu berdiri diam, sunyi, dan kemudian, tanpa sepatah kata pun, berbalik, berjalan perlahan menuju kabut. Kabut mulai surut, begitu juga sosok itu menghilang ke malam, meninggalkan hanya gema suaranya di pikiran Thomas. Kau telah membuat pilihanmu. Hari-hari berikutnya tak tertahankan bagi Thomas. Ketika ia kembali ke rumah, ia menemukan Grace masih hidup, namun berubah. Wajahnya pucat, kulitnya hampir tembus pandang. Ia tidak mengingat bulan-bulan ia sakit, dan ketika Thomas menatap matanya, ia melihat sosok yang asing. Wajahnya, wajah yang telah ia cintai, sepertinya hanyalah sebuah topeng, seorang asing yang menatapnya. Dan yang terburuk dari semuanya, ketika dia memanggilnya, dia tidak memanggilnya dengan namanya. Suaranya jauh, seolah memanggil seseorang dari tempat yang jauh. Thomas tidak akan pernah menemukan kedamaian lagi. Tak peduli berapa kali ia memohon, memelas, atau menangis. Pilihan yang ia buat sudah terkunci. Setiap malam, saat kabut datang dan kabut melilit ujung jalan, ia akan mendengar suara itu lagi dalam pikirannya, berbisik. Mengingatkannya akan keputusan yang telah mengubah segalanya. Ia telah memilih, dan kini, ia harus hidup dengan akibatnya. Beberapa orang mengatakan bahwa jika kau berjalan di persimpangan yang sama pada malam hari, kau mungkin masih akan bertemu pria tanpa wajah itu, menunggu, mengawasi. Bagi mereka yang cukup putus asa, bagi mereka yang memiliki terlalu banyak yang harus hilang atau terlalu sedikit yang bisa dipertahankan, dia akan selalu menawarkan pilihan. Namun hati-hati, karena itu adalah pilihan yang akan mengikutimu, menghantuimu, dan mengubahmu selamanya.